Halo teman-teman, berjumpa lagi ya di video saya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman ya, atau sebuah cerita terkait bisnis yang saya jalankan, yakni bisnis RT/RW-Net atau ini Wifi voucheran hotspot, atau biasa disebut dengan RT/RW-Net. Ya, bisnis ini saat ini sedang ramai ya, sedang banyak dibicarakan karena untuk sekarang penggunaan internet itu hampir menyeluruh itu menggunakan internet. Bahkan di desa-desa pun sekarang sudah mulai menggunakan internet. Nah, internet yang digunakan di sini adalah WiFi. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum di komentar atau di forum-forum yang mungkin sering ditanyakan. Nanti saya sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Bila mana pertanyaan ini itu tidak cukup ya, atau kurang, yang mungkin nanti saya tambahkan. Oke, yang pertama itu tentang apa sih bisnis Wifi voucheran hotspot dan RT/RW-Net itu? Saya juga kurang paham ya, RT/RW-Net ini sumbernya dari mana. Yang pasti itu kemungkinan untuk RT/RW-Net ini adalah ruang lingkup atau sebuah bisnis yang dilakukan di lingkungan RT/RW ya, yang menyangkut internet, maka dia dinamakan itu RT/RW-Net. Seperti itu. Kemudian ya harusnya sih tidak hanya ruang lingkup RT/RW ya, karena sekarang itu untuk penyebaran wifi itu sangat luas. Kita bisa melihat di banyak sekali desa ya, bahkan satu kelurahan itu sudah menggunakan satu bidang internet untuk masyarakatnya. Dan sepertinya untuk internet ini sudah masuk ke dalam ini apa ya namanya, seperti program kerja pemerintah gitu, karena sekarang di beberapa desa sudah mendirikan beberapa tower yang dimana nanti di-share sebuah internet yang akan dibagikan oleh warganya untuk warganya gitu. Ya, walaupun kita tahu untuk beberapa program pemerintah itu pun tidak selalu berjalan lancar ya, karena saya lihat di beberapa tempat memang ada wifi desa, tapi ketika saya akses itu untuk internetnya itu sangat lambat sekali. Saya juga tidak tahu itu untuk bandwidthnya itu berapa, sehingga ketika saya mengakses itu sangat lambat loh. Atau memang pasti dari pihak pemerintah sudah mengasih banyak bandwidth, tetapi masyarakat juga banyak yang sudah mengaksesnya. Jadi terjadilah lambat atau bandwidthnya habis. Gitu ya. Jadi bisnis ini saya contohkan saja, misalkan teman-teman itu pernah melihat sebuah warung ini ya, warung jajanan atau apa. Kemudian di situ dia itu menjual sebuah voucher internet ya, voucher internet yang di situ biasanya terdapat kode member atau kode voucher, dan teman-teman disuruh memasukkan kode voucher tersebut. Kemudian setelah dimasukkan, maka teman-teman akan bisa menggunakan internet dari wifi tersebut. Ya, mungkin untuk bisnis ini itu terinspirasi terbawa dari bisnis yang dikembangkan oleh Wifi ID atau Telkom Wifi ID gitu. Ya seperti sama seperti wifi yang lain gitu, seperti Seamless gitu ya, seperti Seamless itu kan suatu pengembangan wifi juga ya. Namun kan untuk Seamless Wifi ID itu kan milik pemerintah atau Telkom resmi ya, atau sudah punya sertifikat pendirian gitu, dan itu pun legal. Nah, kemudian untuk ini sudah paham ya, jadi bisnis RT/RW ini seperti kita mempunyai akses internet ya, kemudian nanti kita bisa bagikan ke masyarakat umum, yang di situ kita bisa bisniskan dengan biaya per bulan atau biaya pemakaian per hari. Biasanya itu satu hari ada yang 5.000, atau satu hari yang 2.000, ada satu hari yang 3.000, tergantung dari teman-teman makainya. Oke. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membangun sebuah usaha RT/RW-Net? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, dan teman-teman itu banyak yang ragu terjun ke dunia bisnis ini gitu. Sebenarnya untuk cara membangunnya ya, yang pertama itu
niat ya, atau niat keseriusan membangunnya, karena kalau kita sudah terjun ke dalam dunia RT RW net itu biayanya tidak sedikit. Nah, makanya yang disiapkan pertama kali adalah niat, yang kedua adalah biaya. Ya, nanti estimasi biayanya saya bahas di pertanyaan yang berikutnya. Nah, untuk yang pertama tadi niat, karena setahu saya banyak orang juga yang ragu untuk masuk ke dalam bidang RT RW net atau bisnis RT RW net itu karena mereka itu ragu gitu. Ragunya antara lain kayak dia takut tidak laku, yang kedua takut tidak menghasilkan, yang ketiga adalah takut dengan kerugian yang sudah dia keluarkan gitu. Ini saya sharing saja. Saya juga punya teman yang sebelumnya itu dia ragu ya, di lingkungannya sudah ada IndiHome, ISP IndiHome, kemudian dia itu ragu ingin membuat bisnis ini RT RW net ini. Jadi dia ingin punya satu ISP, kemudian dia jual kembali, namun dia ragu nanti kalah dengan pengguna IndiHome. Dan di lingkungannya itu sudah banyak gitu yang memakai IndiHome. Setelah itu dia berpikir panjang, kurang lebih mungkin hampir 1 tahun dia ragu maju mundur itu mau atau tidaknya masuk ke bidang RT RW net. Terus setelah itu dia mencoba dulu. Yang pertama dia membangun sebuah pipa, atau yang biasanya kan kita pakai tower seperti ini ya, tower triangle seperti ini, triangle tower ini. Nah, dia pas awal buat itu tidak memakai seperti ini. Dia cuma pakainya itu pipa gitu, pipa wifi, pipa wifi yang kecil itu, yang buat seperti antiren. Nah, yang ini nih, seperti ini. Dan dia awal mulai itu sebelum pakai tower triangle ya, dia pakai tower itu hampir dia bikin 3 pipa seperti ini. Ya, yang pertama tentu 1 pipa, kemudian setelah berjalan lama ternyata dia bisnisnya berkembang dan bisnisnya jalan. Lalu kemudian dia menambahkan 3 pipa di rumahnya itu, jadi rumahnya itu penuh dengan pipa, hampir berapa pipa itu, pas itu saya lihat itu 3 sampai 4 pipa. Nah, kemudian setelah sudah berkembang, dia barulah bikin tower triangle tower ini. Dan dia pun proses bikinnya kalau saya tidak salah ya, dia sharing ke saya itu bertahap gitu. Pertama dia beli radionya dulu, kemudian dia mengumpulin ininya apa, pipa-pipanya per meter, kemudian baru dia mendirikan gitu. Jadi cara membangunnya ya pertama harus siapkan niat, mental juga ya, karena kita tahu sebuah bisnis itu pasti ada naik turunnya, ada di mana bisnis kita laku keras, ada di mana bisnis kita itu turun. Yang kedua itu dan biaya atau dananya ya. Nanti untuk biaya atau dananya nanti saya bahas di pertanyaan berikutnya. Oke, next question itu, nah ini persiapan bisnis. Persiapan bisnisnya ini ya sama kayak tadi tuh, cara membangunnya itu. Cuma ya kita harus siap-siap aja. Kayak kita itu gini loh. Saya saat ini juga punya bisnis RT RW net. Nah, saat ini saya juga pakai RT RW net. Ini saya cuma punya 2 wifi. Dan bisnis saya itu nggak selalu rame gitu. Setiap hari itu biasanya ada yang kita dapat uang, aku dapat uang itu sekitar 50.000 dari voucheran. Kemudian saya juga dapat uang dari bulanan tetangga. Tapi untuk voucheran ini itu tidak pasti. Kadang saya sehari cuma dapat 8.000, kadang sehari cuma 6.000, 4.000. Kadang juga sekali kalau lagi ramai bisa 50.000 sampai 80.000. Jadi yang persiapan yang pertama itu bukan biaya jadi, tapi mental teman-teman gitu. Karena nanti kita tidak tahu di tengah-tengah perjalanan itu kita mendapati masalah apa gitu. Entah alat kita atau radio kita error. Yang kedua kemudian ternyata kita butuh teknisi untuk memperbaiki tower atau dan lain-lainnya gitu. Jadi siapkan mental ya, mental saat usaha kita naik dan usaha kita turun. Kemudian
biaya yang pertama ya, biaya itu pasti teman-teman harus siapin dulu, nanti untuk biayanya tentu dibahas ya. Nah, kemudian ya areanya gitu. Jadi teman-teman itu kalau ingin membuat sebuah bisnis, teman-teman riset dulu di sekitar lingkungan teman-teman gitu. Jangan teman-teman bikin sebuah bisnis yang mana bisnis tersebut sudah banyak dipakai di lingkungan teman-temannya gitu. Jadi jangan asal membuat sebuah bisnis tapi kita tanpa merisetnya terlebih dahulu. Saya contohkan seperti ini. Di lingkungan teman-teman ini sudah banyak orang yang berbisnis RT RW net. Dan biasanya saingan bisnis itu ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal, ya kan? Dan mereka berjuang demi mendapatkan customer. Nah, kalau dikira-kira nih, misalkan teman-teman itu di daerah teman-teman sudah ada yang menjual atau mendirikan bisnis RT RW net. Kemudian teman-teman ini ingin menyaingi. Tapi untuk harga jual dari pesaing teman-teman itu senilai misalkan 2 jamnya itu, satu harinya itu untuk vouchernya itu 5.000. Dan teman-teman ingin menyaingi di harga 2.000. Nah, itu masih bisa gitu. Kita masih bisa ambil untung. Tetapi kalau misalkan pesaing teman-teman sudah menjual dengan harga murah, ya katakanlah itu seperti tadi dengan harga 2.000. Dan terus teman-teman ingin menjual satu harinya vouchernya itu berapa? Kalau misalkan 1.000, ya jelas kita tidak untungnya gitu. Si pengguna sudah memakai internet lebih dari misalkan bergiga-giga, 5 giga dan lain-lain, dan kita cuma dapat 2.000 gitu, dan itu tidak inilah kayak tidak seimbang gitu. Dan itu tentu tidak membalik modal. Maka dari itu, teman-teman riset dulu daerah dan wilayahnya, penggunaan internet di situ sudah banyak apa belum. Kemudian yang kedua, ada pesaingnya atau tidak. Terus itu yang ketiga itu strategis wilayahnya gitu. Wilayah teman-teman ini berpemukiman padat atau enggak gitu. Ya, gitu. Kemudian persiapan lainnya ya teman-teman harus banyakin kayak berkenalan dengan teman-teman teknisi, teman-teman yang sudah bahas atau sudah pernah mendirikan bisnis RT RW net itu, kemudian bisnisnya berhasil. Karena jujur, kalau kita mendirikan bisnis dari awal, kemudian kayak kita tidak punya sebuah pengalaman atau teman untuk kita bisa sharing, kita bisa berbagi, itu susah banget loh, itu susah banget, kita tidak bisa. Apalagi untuk bisnis RT RW net ini, ruang lingkupnya besar. Ya katakanlah seperti ini. Ini yang saya alami sendiri ya. Saya itu punya internet, punya ISP. Tetapi ISP tersebut itu untuk memainkan game online itu lag-nya super parah. Jadi untuk download lancar, untuk upload lancar. Tapi untuk bermain game itu pingnya besar. Gitu. Jadi ya mau bagaimanapun kita harus menyeting, kalau kita mau laku ya, atau mau kita itu banyak yang mau beli, kita harus setting agar internet tersebut itu tidak disalahgunakan atau untuk game online-nya itu lancar. Nah, mau tidak mau kita harus kenal orang atau kita bisa mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa orang men-setting bisnis teman-teman gitu. Dan itu tentu tidak mahal. Untuk satu settingan saja ya, untuk satu settingan saya kira lebih dari 300.000, 200.000 gitu. Jadi memang kita untuk di bisnis RT RW net ini, kita satu banyak berpikir biayanya, yang kedua itu berpikir bagaimana si internet ini tetap lancar gitu. Karena ya tentu polemik atau error yang terjadi itu bukan sekali dua kali, pasti banyak, karena saya sudah sering mengalami ya.
Persiapannya itu sangat banyak sekali teman-teman. Kita tidak bisa mematok, oh iya saya punya banyak duit, terus kita bisniskan RT RW net dan kita serahkan ke orang, orang itu jalan. Tidak bisa seperti itu. Ya yang namanya RT RW net, kita juga harus standby. Apalagi kalau kita memakai sumber internet ya atau ISP yang kadang down gitu, yang kadang ya bandwidth kita penuh. Nah, itu kita harus standby di depan komputer atau server kita untuk membuat si server tetap stabil dan bisa digunakan. Gitu. Kemudian untuk kita langsung ke pertanyaan berikutnya saja ya. Nanti mungkin lebih banyak pembahasan di yang lainnya gitu. Nah, ini alat yang dibutuhkan. Ini itu saya share saja, estimasi saya bikin ininya ya, bikin ini RT RW net. Ini saya langsung pakai kalkulator saja. Saya itu pertama beli LHG XL, LHG AC, ini LHG AC. Nah, ini harganya itu 1 juta 1, ini saya ambil aja 1,5 juta ya. Dan saya itu beli 2 karena saya menggunakan bisnis atau menggunakan tipe internetnya itu PTP, point to point. Jadi satu ada di pusat internet, satu lagi ada di rumah saya gitu. Jadi saya beli 2, maka dikalikan 2. Seperti ini. Sama dengan ini saya sudah habis 3 juta ya. Kemudian saya di bawahnya itu bikin atau beli GR3. Harga GR3 berapa? Nah, ini 800, 900, 900, 800, 70. Saya ambil range tengah-tengahnya aja ya, untuk ongkir dan lain-lain itu 900.000. Maka saya tambahkan 900.000. Sama dengan 3.900.000. Nggak sampai di situ. Ini saya baru PTP-nya saja. Kemudian saya beli waktu itu untuk radio penyebarnya, saya ada tenda 3 itu harganya 359.400-an ya, 400.000. Maka saya tambah lagi 400.000. 400 ya. Kemudian saya juga beli CP300 untuk hotspot. Harganya itu CP300 445, 470, 500 lah ya. 500.000. Saya tambah 500.000 sama 4 juta, sudah 4.800.000 ya. Nah, untuk kabel-kabelnya saya waktu itu untuk saya beli yang double jaket sekitar habis 500.000 karena tower saya 2 dan dikalikan 25 meter 20 meter habis 500.000. Oke, sudah habis 5.300.000. Itu hanya untuk beli alat-alatnya saja gitu. Ini nanti sekalian masuk ke bahas biaya dan alat ya. Sini alat dan biayanya. Saya share aja langsung jadi satu. Jadi yang pertama itu saya bikin plan dulu. Saya bikin top apa ya namanya? Peretan dulu. Ini ya, ini satu rumah saya. Ini sumber internet. Kemudian ini rumah saya. Ini rumah. Nah, di sini saya itu ada 2 tower.
Yang satu di sini towernya, yang satu di sini. Nah, si mikrotik itu yang tadi saya bahas, yang mikrotik LHG ini, itu saya taruh di, nah ini nanti masuk ke topologi sekalian ya. Jadi saya bahasnya itu topologi, biaya, sama itu jadi satu. Alat yang dibutuhkan, biaya, topologi saya jadi satu pembahasan. Ini tadi di mikrotik ya. Ini rumah, ini sumber internet. Nah, ini LHG di sini. Satu, saya taruh satu LHG di sini. LHG. Kemudian di sini saya juga kasih LHG. Ini saya kasih LHG. Terus, nah ini sistemnya kan saya PTP tuh. Untuk PTP itu jadi satu alat gitu. Sini satu, dan ini sudah habis 3 juta. Untuk towernya belum saya bahas, nanti saya bahas. Ini sudah habis 3 juta untuk PTP-nya saja, untuk mengambil dari sumber internet ke rumah saya gitu. Nah, ini untuk PTP kan. Nah, kalau udah kayak gini, saya baru bikin towernya. Di tower. Biaya tower berapa, Bang? Untuk biaya tower, waktu itu saya bikin 900.000 untuk satu. Jadi tower itu ada satu tab atau satu ini, yang satuannya itu 900.000 per 5 meter. Dan saya itu bikin 20 meter. Nah, yang di sumber internet ini saya ngikut orang, jadi tower ini sudah ada, jadi saya cuma bikin tower di rumah. Jadi 900 itu kali 4. 900.000 kali 4 meter. Kali 4. Kok ini sih? Nah, di satu klip ini, bentar. Itu. Yang satu ini nih, yang satu saat ini kan ada banyak nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, yang satuan seperti ini itu di waktu itu dikasih harga kalau nggak salah 1 jutaan itu sudah pasang. Berarti 1 juta kali saya 20 meter. Berarti satu itunya itu ada, saya beli 4 ini sekitar 4 juta. 4 juta ditambah 4 juta. 4 juta. Sudah sama dengan sudah habis 9 juta. Terus saya juga beli anti petir sama kabelnya yang ke bawah itu groundnya itu 1,5 juta. Nah, sudah habis 10 juta. Itu hanya bikin untuk ininya saja gitu. Ininya saja sudah habis banyak. Nah, kemudian topologinya berikutnya itu tadi tuh saya kan beli buat nyebar wifi, buat nyebarkan wifi ke ini kan, ke desa mana, ke desa sini gitu kan. Nah, itu saya make Omnitik 5. Omnitik sebentar, Omnitik Tokopedia saja. Menbox, ya Allah, Menbox. Ya, saya beli Menbox waktu itu, saya beli Menbox. Bukan beli sih, tapi kayak lebih ya ada orang baik yang masang gitu. Dan harganya itu saya ambil rata-rata aja. Yang 5NG ya, yang 5NG Menbox. Yang mana ya? Ya, yang ini nih. 3 juta, saya kasih 3 juta 100.
sudah habis 13 juta. Ini sudah dapet ini sudah LHG buat nangkep ya, LHG buat nangkep. Kemudian tadi Mainbox buat nyebar wifi-nya ke desa atau jadikan stasiun gitu. Jadi nanti kalau ada orang masang itu masuknya ke Mainbox semua. Ini Mainbox. Ini buat nyebar. Ya, ini biayanya segini, 13.900.000. Apakah sudah selesai biayanya segitu? Tentu belum. Saya itu juga beli backupan listrik. Ya, jadi takut nanti mati lampu atau apa, internet tetap nyala. Seharga 2 juta. Sudah habis 15 juta. Apakah sudah selesai? Tentu belum juga. Apalagi saya beli hub dan akses point buat di rumah. Harganya berapa bang? Itu murah, itu cuma 150.000. Terus hubnya itu sekitar 200 ribuan. Yang satu ini ya, yang satu GPS sudah habis 16 juta. 16 juta 250.000 rupiah. Ini nih. Dan ini topologi yang saya pakai. Jadi ini ada sumber internet, terus dia ngasih ke rumah saya, masuk ke LHG. Nah, di sini saya manajemen dulu, pakai ke bawah ya, masuk ke rumah. Di manajemen dulu pakai GR3. Pakai GR3, di Mikrotek yang GR3 tadi yang saya beli. GR3. Nah, terus dari GR3 ini saya kirim lagi ke Mainbox. Di Mainbox ini buat ngambil atau buat nge-share internetnya. Jadi nanti kalau di sini di sini ada rumah di sini rumah lagi. Misalkan dia mau pasang wifi nih, si A mau pasang wifi, dia bikin tower, pipa ya, bikin pipa. Nah, udah bikin, dia ini ambil ke Mainbox ini, gitu. Dan dia misalkan, jadi fungsi Mainbox ini buat stasiun. Nanti kalau ada rumah yang mau masang wifi itu diarahkan ke Mainbox sini. Dia mau pasang lagi nih, gini nih, oh udah bikin pasang lagi, masuk si Mainbox, semuanya masuk ke Mainbox. Jadi Mainbox itu buat nge-share internet lagi, buat dijual lagi lah gitu. Apakah sudah selesai? Belum lagi. Saya juga bikin hotspot atau voucheran di sekitar rumah. Jadi di rumah saya di sini itu ada voucher yang saya pakai dua arah, pakai tenda 03. Jadi dari GR3 saya keluarkan ke sini, ke tower ini sih, ke tower ini juga, ke tower ini pakai GR3 sama GR3 pakai CP300 sama yang tenda dua arah ya, saya pakai dua arah. Saya pakai dua arah karena untuk atau jangkauan dari satu wifi ini itu misalkan CP300 gitu, itu tuh satu arah, jadi tidak 360 derajat terkena wifi atau hotspot yang sudah kita settingkan gitu. Gitu ya. Ini ya maaf, ini oret-oretannya kayak gini banget ya, mohon maaf. Oh iya, ini kan saya pakai wireless nih,
Saya kan ini dia mendiriin pipa, tidak pakai jaringan LAN. Kenapa? Karena jaraknya itu jauh. Nanti mungkin saya bahas untuk jangkauannya, nanti saya bahas gitu ya. Untuk biayanya segini, 16 juta, dan itu bisa lebih gitu. Ini juga belum biaya bulanan pas pemasangan internet pertama. Berapa biayanya? Saya ambil yang 600.000 per bulan, hampir 17 juta untuk persiapan dana pertama. Apakah bisa lebih? Apakah bisa kurang? Bisa banget, tergantung dari kayak perusahaan yang bisnis yang teman-teman bikin gitu. Ini kan saya juga dari awal gitu, dari total semua yang sudah saya bangun gitu. Saya juga nggak langsung beli semua ini. Saya belinya itu sedikit-sedikit. Yang pertama buat rumah saya sendiri, kemudian tetangga terdekat masang, kemudian saya beli CP300, kemudian beli tenda buat voucherannya gitu. Jadi nggak langsung saya beli banyak, itu enggak. Kalau saya langsung beli banyak tuh, uang dari mana juga saya segitu gitu. Ini juga saya barengi dengan hasil-hasil atau ini penghasilan yang saya dapat juga gitu. Oke, jadi untuk ini sudah selesai sepertinya. Untuk alat yang dibutuhkan tadi ya, ada mikrotik. Saya pure menggunakan mikrotik semua. Ada mikrotik GR3 untuk manajemen ininya yang di sini, manajemen di bawahnya untuk ke hotspot, untuk ke mainbox. Saya manajemen jaringannya lagi pakai GR3. Kemudian untuk membagikan atau menjadikan stasiun internetnya saya pakai mainbox. Kemudian untuk hotspotnya saya menggunakan CP300 sama tenda 03 ya. Semua di manajemen pakai GR3. Terus topologi sudah dibahas ya, topologinya seperti ini. Memang untuk topologinya singkat sekali dan ya kayak gini doang memang. Kemudian saya bahas itu ISP yang digunakan. Teman-teman kalau mau lihat ISP yang digunakan bisa mengecek di Speedtest CBN. ISP saya itu pakai Citranet. Dan citranya lagi gede banget ini. Ini sudah saya batasi cuma 12 mega. Saya ISP itu memang ada banyak, itu kan ada IndiHome, ada First Media, ada Citranet, HSPnet, banyak ya. Dan teman-teman ingin pilih yang mana? Tentu karena kita memakai bisnis atau menggunakan bisnis ini untuk di-sharekan lagi internetnya ke banyak orang, maka carilah yang tidak ada FUP-nya. FUP-nya. FUP. Tidak ada FUP-nya ya. Ada FUP-nya. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai, misalnya segini, saya itu kan saya ini simulasikan. Kita itu punya paket internet, punya internet, kita punya internet dari IndiHome 10 Mbps. Punya tuh FUP-nya itu 300 giga. Ini kan. Nah, kemudian teman-teman punya klien 3 rumah. Jadi punya klien ada 3 rumah, itu masing-masing diberi 2 mega. Jenis saja.
2 MBS saja. Nah, di sini kan 2 MBS ya. Sedangkan IndiHome itu sistemnya up to. Kalau yang nggak tahu, up to itu batas maksimal kita dapat internetnya 10 mega. Hanya saja nanti ketika kita dapat itu nggak selalu sampai 10 mega gitu. Kalau di server sudah penuh, ya kita bisa cuma dapat 2 mega, 3 mega, 8 mega gitu. Dan di sini misalkan teman-teman punya 3 klien yang dikasih 2 megaan. Maka 2 mega dikali 3 klien itu sudah habis 6 MBS. Jadi dari 10 mega ini sudah dikasihkan ke klien 2 MBS ada 3. Maka yang habis itu 6 MBBS. Sisanya itu 4 MBBS kan. Nah, ini belum terhitung sama pemakaian dari teman-teman. Ini nanti kita bahas dulu. Sisanya 4 MBS ya. Nah, misalkan VOOP IndiHome itu 303 untuk 1 bulan. Nah, masing-masing rumah ini sudah setiap harinya itu misalkan menghabiskan bandwidth, menghabiskan kuota itu 20 giga. Ya, jangan tinggi, 10 giga aja, 10 giga. 10 giga kita kalkulatorkan. 10 giga ada 3 rumah nih. Ada 3 rumah ya. Satu rumah itu ngehabisin 10 giga satu harinya, dan ada 3 rumah. Berarti satu harinya itu habis 30 giga. Ya tinggal kita kalikan saja 30 giga dikali 30. Hasilnya 900 giga. Sedangkan VOOP atau batasan yang dikasih IndiHome itu 300 giga, dan teman-teman menghabiskan 3 rumah ini menghabiskan 900 giga per bulan. Dan batas dari IndiHome yang 10 mega itu batasnya 300 giga. Berarti 900 dikurangi 300, 600 giga ya. Nah, yang 600 giga itu teman-teman dapat dari mana? Sedangkan kalau kita sudah mencapai VOOP, mencapai 300 giga, tentu internet yang kita dapat tidak selalu dapat 10 mega. Sudah lambat, ditambah lambat. Susah ya. Itu makanya kalau teman-teman ingin membuat atau mengembangkan bisnis RT RW net, pertimbangkan memilih ISP yang ada VOOP-nya. Itu wajib. Walaupun teman-teman punya ISP 900 mega, misalkan kecepatan 900 mega MBS, VOOP-nya misalkan 1 TB. 1 TB itu 1000 giga ya, 1006, 1024 GB gitu. Kalau 3 rumah klien ini ngabisin 3 rumah ini yang habisin 900 giga per bulan, masih ada 124 giga. Itu belum terhitung dengan pemakaian dari teman-teman. Sedangkan kita tahu untuk sekarang, untuk streaming, nonton film, nonton berita, semuanya menggunakan internet. Jadi kalau mau ISP yang enak dipakai buat RT RW net, saya sarankan yang tidak ada VOOP-nya. Memang ada teman-teman bisa memilih Citranet, bisa memilih First Media, bisa memilih HSP, Dishnet, ya kan? Tentu bisa teman-teman cari saja yang tidak ada VOOP-nya. Oke, pembahasan ISP sudah ya, ISP yang digunakan. Nah, ini perkembangannya. Gimana sih perkembangannya?
Sampai saat ini yang saya alami itu untuk perkembangan jaringan itu semakin meluas. Itu saya katakan, karena sampai sekarang itu semuanya itu menggunakan internet. Apalagi ada di pandemi seperti ini, semuanya pakai internet. Baik itu pekerjaan, baik itu meeting, sekolah, semuanya memakai internet. Jadi untuk track perkembangannya terus menaik ya, tanpa ada penurunan. Itu untuk saat ini. Saya tidak tahu nanti untuk setelah pandemi bagaimana, saya itu belum paham. Kemudian untuk biaya maintenance atau perbaikan di tengah jalan. Untuk biaya maintenance ini kan relatif atau opsional ya. Misalkan juga kita maintenance itu kalau ada yang error. Kalau misalkan tidak ada yang error ya tidak perlu kita maintenance. Biasanya kita maintenance juga jarang gitu. Jadi jarang kita pakai atau kita ada maintenance di ininya, di bisnis ini. Memang kadang untuk pergantian alat sering ya. Misalkan kita punya atau beli, ya kita tahu lah untuk setiap alat itu punya masa pakai. Itu jelas kita punya alat itu punya masa pakai. Lalu itu, namun kan kita bisa ya range-kan untuk alatnya, misalkan kita 3 tahun sekali baru ganti, 2 tahun sekali baru ganti, 4 tahun sekali baru ganti. Itu ya, jadi untuk biaya maintenance bisa ada bisa tidak, tergantung dari alat yang kita gunakan. Terus pastikan juga untuk teman-teman menggunakan alatnya dengan baik agar tidak ada kayak buang-buang duit gitu. Beli ini, tapi alatnya itu rusak. Mending langsung beli yang mahal tapi alatnya bagus. Berapa penghasilannya? Nah, ini kita masuk ke berapa penghasilannya. Saya tidak membuang saya tidak membuang harga bisnis pertama berapa, kan nanti akan dibandingkan dengan penghasilan. Penghasilannya itu ini juga tergantung dari teman-teman. Misalkan gini, ada 5 rumah yang terhubung ya. Ini mana yang ini? Ada 4 rumah terhubung ke jaringan kita. Masing-masingnya itu membayar sebesar 200.000 per bulan. Dua ratus ribu. Ada 4 rumah nih. Yo berarti kita kalikan saja 4 dikali 200.000. 800.000. Kita sudah dapat 800.000 dari 4 rumah ini. Nah, kemudian di mana tambahannya? Tambahannya itu ada di bisnis voucheran yang tadi saya bahas di sini. Nah, untuk penghasilnya berapa? Untuk voucheran sendiri itu banyak. Malah saya lebih prefer ke voucheran jika dibanding dengan yang rumah ini gitu. Karena untuk rumah ini kan udah pasti 200.000 per bulan bayarnya. Tapi untuk yang bisnis ini, yang voucheran ini, itu tidak pasti. Bisa dapat 500.000, 300.000, tergantung dari banyaknya orang yang membeli dan harga voucher yang teman-teman jual. Katakanlah saja di sini saya dapat itu per bulan 300.000 deh. Maka saya dapat 1.100.000. Memang jauh ya, memang jauh gitu. Harga kita per bulan dapat 1.100.000
Sedang untuk biaya pertama saya masang itu 16.850.000. Memang ya kalau dibanding atau dipikirkan itu nggak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Tapi untuk biaya dapat ini kan per bulan ya. Per bulan kita sudah pasti dapat segini gitu. Dan ini hanya di awal-awal saja gitu. Tidak selalu kita per bulan mengeluarkan segini, tidak. Paling kita mengeluarkan untuk internet itu 600.000, ya udah kita potong 600.000. Maka bersihnya adalah 500.000. Ya memang kalau untuk bisnis RT RW ini saya mengharapkan teman-teman jangan apa ya kayak mengharapkan ada penghasilan yang tinggi, penghasilan yang lebih tinggi, itu jangan banget gitu. Karena apa ya, karena ya kita tahu untuk bisnis seperti ini tuh untuk alatnya juga mahal, terus untuk penghasilan memang tidak selalu menjamin gitu. Itu untuk range penghasilannya ya. Udah kerasa kita mau 1 jam bahas ini. Bukan kita sih, saya hanya bacot sendiri aja di sini. Itu ya penghasilannya segini tadi yang sudah saya share, sekitar 500.000. Nah, ya memang nggak terlalu banyak gitu. Tapi seru, jujur seru, bisnis seperti ini seru. Dan ya menyenangkan aja gitu, kita punya pengalaman baru, kita bisa berkunjung ke rumah-rumah tetangga, berkunjung ke orang-orang yang mau memasang internet, berkunjung dengan orang-orang yang ya sebut saja pengen punya internet gitu di rumahnya gitu. Kita bisa bertamu, silaturahmi, itu senang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisnis ini perlu izin? Ini sih yang jadi perdebatan sih. Ini yang sering jadi perdebatan gitu. Bisnis RT RW net itu sebetulnya itu jika dibilang ilegal, ilegal. Karena kan kita biasanya itu bisnis itu internet seperti ini kan kita hanya membeli internet dari penyedianya ya, dari ISP gitu. Misalkan kita kayak tadi yang saya jelaskan gitu, misalkan kita punya IndiHome 10 mega yang ternyata kita jual kembali untuk internetnya. Dan itu kan tanpa sepengetahuan dari pihak ini ya. Jadi kalau dibilang ilegal ya ilegal gitu. Tapi untuk saat ini sih nggak ada tindak lanjut, tidak ada apa. Kalau dari saya sih yang penting itu sudah tanya ke pihak Citra dan pihak penyedia internetnya apakah diperbolehkan untuk bisnis seperti ini, dan kata mereka itu monggo gitu, monggo, silahkan. Oh, ya sudah, saya pakai saja gitu sampai sekarang ini sudah hampir 1 tahun. 1 tahun ya, sudah pas 1 tahun ini. Nah, ini pun sering jadi pertanyaan ya di forum-forum sini kan, sering pertanyaan gitu di Google saya gitu. Tuh, bisa dibaca ya. Secara legalitas RT RW usaha RT termasuk jenis usaha yang ilegal. Karena untuk membuka usaha ini harus memiliki izin dari pihak terkait. Yang disebut terkait di sini ya jelas penyedia internetnya, ISP-nya itu ya. Tuh, masih terdapat resiko yang ada. Kemudian apa ini? Jarak yang bisa dipakai dengan RT RW net. Ya, sudah saya jelaskan di sini gitu. Saya bikin topologi baru aja. Don't save. Misalkan teman-teman mau masang wifi nih, ini rumah saya yang tadi ya, ini towernya, ini di sini itu rumah yang ingin masang. Nah, kemudian dengan jaraknya itu 5 kilometer. Alat apa yang dipakai? Nah, di sini kan saya sudah punya mainbox tuh. Tadi kan saya di sini udah punya mainbox ya. Sudah punya mainbox. Di sini satu.
Mindbox kan. Nah, teman-teman ya tinggal beli di sini aja gitu. Alat apa yang dipakai. Nah, ini saya punya rumus, silahkan nanti teman-teman pakai aja. Untuk ini untuk khusus mikrotik ya. Jarak. Silahkan teman-teman simpen ini untuk jarak-jaraknya ya. Jadi untuk PTP atau point to point atau PTMP point to multi point ini diperhatikan. Misalkan teman-teman ada jarak 100 meter sampai 2 kilo, teman-teman pakai LDF 5. Kenapa? Karena harganya lebih murah, cuma 500 ribuan. Ini untuk LDF 5. Nah, untuk jarak yang 2 km sampai 7 km, silakan bisa pakai LHG 5. Kenapa pakai LHG 5? Karena LHG 5 itu alat yang masih bagus digunakan untuk jarak-jarak segitu. Nah, untuk jarak di atasnya silakan pakai LHG XLAC. Karena ini lebih besar dari ini ya, LHG 5 itu lebih kecil dari LHG XLAC. Dan bisa teman-teman pakai di jarak-jarak yang sudah ditentukan. PTP atau PTM. Apa itu PTP dan PTMP? Saya bahas lagi. Saya hapus dulu. Saya bahas dulu untuk PTP ya. PTP itu kependekan dari point to point. Point to point itu misalkan kita punya satu alat di sini, Nah, itu khusus untuk mengarahkan ke sini. Itu PTP. Jadi satu alat ketemu satu alat, tidak dengan alat yang lain gitu. Itu untuk yang namanya PTP. Point to point. Ini dari sini untuk ke sini. Dan ini untuk ke sini bolak-balik ini dua ini nih, khusus satu alat ini. Namanya PTP. Kemudian PTMP. Beda kalau PTMP itu seperti satu ini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, untuk PTMP itu misalkan ini server, satu stasiun ya, stasiunnya. Nah, kalau PTMP itu multi point. Jadi ini bisa terhubung sini, dia ngambil internet ke sini, yang ini ngambil internet ke sini, yang ini ngambil internet ke sini. Jadi satu alat itu untuk keroyokan gitu, untuk alat yang lainnya. Itu yang namanya PTMP. Itu yang namanya PTMP. Mudeng ya, paham ya. Jadi PTP itu satu untuk satu, PTMP satu untuk semua, itu ibaratnya seperti itu. Dan jarak yang dipakai, mungkin teman-teman punya ambisi seperti ini. Saya dulu juga punya ambisi seperti ini. Saya mau bikin satu server wifi yang bisa dipakai untuk satu desa. Nah, misalkan teman-teman punya gitu, maksudnya saya pengen ngembangin satu wifi yang bisa nyakup seluruh desa. Bisakah?
Jawabannya tidak bisa. Tapi bisa aja sih, tergantung dari luasnya desa teman-teman gitu. Tapi untuk selama ini sih saya belum menemukan satu alat yang bisa mencangkup seluruh desa gitu. Itu belum ada. Saya contohkan lagi. Seperti ini, misalkan ya, teman-teman ingin mencangkup semua desa. Satu alat berdiri kayak gini. Ini rumah, 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 rumah. Nah, ini ada satu alat berdiri di sini seperti ini. Nah, teman-teman ada satu alat di sini. Nah, pengennya teman-teman itu mencangkup semua desa. Apakah bisa? Tergantung dari jaraknya. Kalau misalkan jarak tersebut lebih dari 200 meter, ya itu tidak bisa gitu. Kalau satu alat doang. Itu setahu saya sampai saat ini saya belum menemukan alat yang bisa mencangkup seluruh desa masuk ke internet itu. Belum ada. Jadi ya teman-teman kalau mau ya harus seperti ini. Satu alat di sini, ada satu alat lagi, satu alat lagi, satu alat lagi, satu alat lagi. Jadi misalkan ini nyebar ke sini, dari sini disebarkan ke sini, ini ngambil dari sini, ini disebarkan lagi, dia ngambil ke sini, ini disebarkan lagi, dia ngambil ke sini, disebarkan lagi. Itu baru bisa. Tapi kalau dari satu alat sini mencangkup semua yang ada di sini yang jaraknya lebih dari 200 meter, tidak akan bisa. Nah, ini bisa seperti di sini. Jadi kalau teman-teman ingin membuat satu alat yang bisa atau mencari satu alat yang bisa untuk mencangkup seluruh daerah yang ada di desa, itu tidak bisa. Untuk saat ini saya juga belum menemukan satu alat yang bisa untuk mencangkup seluruh desa tersebut. Itu belum ada. Mungkin nanti ada tapi nggak tahu kapan. Karena sampai saat ini selama saya mencoba itu belum ada yang bisa mencangkup seluruh daerah atau wilayah yang ada di situ. Itu saya sudah berapa lama ngomong ini? Mungkin di sini cacat di internet. Ya teman-teman, intinya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang terkait ATWNet nanti bisa juga ditanyakan di ini ya, di komentar juga nanti saya bahas. Saya bantu jawab di komentar gitu. Kalau dari keluh kesahnya ya tentu kalau atau kalau ini saya bahas dari keluh kesahnya ya. Kalau dari keluh kesahnya mungkin kalau internetnya itu down atau error dari pusat dan kita sudah memiliki banyak sekali klien dan ternyata internetnya down. Nah itu keluh kesah yang utama itu. Jadi kita tidak bisa memanage atau melanjutkan internetnya itu. Kita tidak bisa melakukan apa-apalah apalagi kalau itu downnya dari pusat. Cuma nanti pasti dari WA atau telepon itu banyak yang masuk tuh. Jadi kita bisa dibilang hidup tidak tenang, ya tidak tenang gitu kalau internetnya itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau dibilang tenang, kita bisa tenang kalau internetnya itu
lagi baik. Gitu ya. Oke, saya sudah ngomong hampir berapa ini? 59 menit ya. Intinya buat teman-teman yang mau bisnis RT RW net atau bisnis seperti ini, silahkan gitu. Kalau mau melanjutkan atau mau mencoba silahkan gitu. Tapi jangan kaget kalau nanti ternyata tidak sesuai ekspektasi. Misalkan harga apa kayak kok penghasilannya segini gitu, kok banyak errornya, kok banyak laporannya, itu sudah resiko. Kalau saya sendiri menjalani seperti ini itu buat sampingan saya gitu. Saya seorang pekerja remote yang memang memerlukan internet di daerah saya yang kemudian saya sebarkan atau saya bagikan lagi ke teman-teman atau orang-orang yang ingin menggunakan internet WiFi yang tentu kualitasnya lebih baik dibandingkan sinyal GSM gitu ya. Ininya teman-teman tetap semangat ya, tetap mencoba, jangan ragu untuk mencoba bisnis ini dan terus berjuang itu. Ini itu saja, sekian dari saya. Terima kasih ya sudah menonton video ini yang sharing-sharing di sini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.